Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan pencarian barang bukti yang dinilai oleh tim dari Mr. Acharya Ruang Ratanapong yang merupakan President of the Crime Victim Assistance Club di Thailand yang dia mengatakan bahwa ada beberapa barang bukti yang sepertinya dibuang oleh para saksi malam hari itu. Salah satunya adalah pisau lipat. Sebenarnya setelah aku cek jejak digital ya, di video sebelumnya juga aku sudah bahas bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini sebelum nonton, teman-teman tolong ditonton yang pertama dulu agar kalian ngerti ya. Jadi biar tidak aku ulang kembali. Jadi sebenarnya setelah aku cek jejak digital, ini adalah sebuah tuduhan dan juga dugaan secara ilmiah karena ada keterangan yang didapatkan, ada pengakuan dari seseorang yang melihat bahwa ada pisau lipat yang dibuang di Sungai Chao Phraya, tepatnya itu berada di daerah Pibun Songkran yang merupakan tempat ditemukannya Teng Monida di tanggal 26 Februari tersebut. Sebenarnya bukan sekedar iseng-iseng karena mendapatkan ilham atau wahyu, kemudian Mr. Acharya atau jenius langsung menuju ke sana, enggak sama sekali. Dan kabar baiknya, aku mencium aroma sepertinya ini ya, kalau aku lihat perkembangan di media lokal Thailand, kemungkinan besar kasus Teng Monida ini akan diterima oleh DSI, Department of Special Investigation. Kalau sudah ditangani langsung oleh DSI, ada banyak hal birokrasi yang akan dipangkas ya. Kita tahu lah ya, antara Indonesia dan juga Thailand untuk masalah birokrasi agak-agak mirip, ya terlepas pro dan kontra, tapi itu adalah kenyataannya. Tapi secara official belum, karena nanti di tanggal 18 Mei 2022, Mr. Acharya beserta tim akan memaparkan dan juga membawa alat-alat bukti yang ini bisa merubah kasus Teng Monida menjadi special case. Karena harapan dari kasus ini bukan lagi di tangan penyidik Notaburi yang notabene juga sekarang sedang tidak menangani kasus ini karena sedang berada di tangan kejaksaan. Itu adalah prosesnya, dan kemungkinan besar menurut aku dan juga secara masyarakat Thailand, kemungkinan besar akan diterima oleh DSI jika yang pertama, tuduhan atau statement klaim dari Mr. Acharya ada ditemukan pisau lipat tersebut, ya memang kalau pisau lipat tersebut dengan profiling secara logika dan juga scientific itu pas dengan lebarnya 4,5 cm, kemudian dengan luka lurus di paha kanan Teng Monida, ini kan akan membantah keterangan dan juga analisa dari penyidik Notaburi di akhir bulan lalu yang menyatakan bahwa Teng Mo luka 30 cm-nya karena terkena baling-baling, dibuktikan dengan ada tambahan luka-luka menjadi 26 luka-luka. Ini adalah salah satu hal temuan yang akan membantah hal tersebut secara fakta. Kemudian, hal terbaru juga disampaikan oleh Mr. Genius adalah mengenai lokasi hari ini. Jadi lokasi di Pibun Songkram ini, tim SAR beserta juga sebagian dari DSI itu datang hari ini, itu sampai menyelam ke dalam 15 dan 17 meter. Nah, ternyata dari penyelaman ini ditemukan ada beberapa fakta, teman-teman. Pertama ya, beberapa lapisan yang terdiri dari pasir, batu, dan juga lumpur. Oke, apa hubungannya dengan Teng Monida, Anjas? Jadi, ini berhubungan dengan data otopsi. Kenapa? Kita ketahui pada saat buat kalian yang sudah melihat foto-foto Teng Monida di internet, itu kita melihat pertama tidak ada lumpur di tubuh Teng Monida, hanya ada pasir-pasir saja. Ya mungkin aja Anjas, namanya lumpur terkena ombak ya, walaupun nggak besar di sungai, itu kan bisa menghilang. Lah, apa kabar dengan pasir? Itu adalah kejanggalan disampaikan dari Mr. Acharya. Kenapa cuma ditemukan pasir di paru-parunya Teng Mo dan juga di tubuhnya Teng Mo? Apa kabar dengan lumpur tersebut? Kenapa kok bisa ini sebuah kejanggalan? Kita ketahui ya, aku nggak tahu juga. Mungkin kalian yang ahli di bidang forensik bisa mengatakan, mungkin nggak sih kalau yang di paru-paru dulu kita bahas. Kalau kita tenggelam di sungai yang ada pasir dan juga apa itu namanya lumpur, itu bisa nggak lumpurnya masuk? Karena menurut keterangan dari Mr. Acharya, lapisan pertama itu adalah namanya lumpur, setelah lumpur adalah pasir, dan terakhir adalah batu-batuan. Nah, menurut dia bahwa bagaimana mungkin kok lapisan pasir yang sebegitu dalam itu bisa ditembus oleh Teng Monida. Jadi itu adalah bagian yang dinilainya adalah tidak masuk akal, dan nggak mungkin kalau hanya ditemukan pasir. Bagaimana dengan lumpur-lumpurnya? Kok kita nggak melihat sama sekali? Karena tim yang menyelam ke area
beberapa titik, ada 3 titik ya, titik yang dilalui dengan data yang aku bahas di video sebelumnya, plus juga dengan area yang ditemukan tank Monida tersebut. Jadi ada beberapa titik yang memang dilakukan penyelaman. Layer-layernya tersebut menunjukkan bahwa ketebalannya itu tidak mungkin kalau orang itu bisa masuk ke dalam pasir yang layernya itu sangat dalam banget, termasuk juga dengan lumpur. Bagaimana mungkin kok bisa masuk situ? Menurut kalian apakah ini possible atau enggak? Bagi aku pribadi, kalau seandainya memang layer pertama itu beneran adalah lumpur, kedua adalah pasir, dan ketiga adalah batu, kok bisa masuk sampai ke dalam begitu? Apakah ada arus yang begitu kuat di arus bawahnya? Mungkin seperti itu juga, karena ini adalah data-data ilmiah yang tidak boleh hanya menggunakan feeling, tapi juga bisa menggunakan pengalaman ya. Bagi kalian yang mungkin rumahnya dekat sungai, ataupun juga tim SAR juga, apakah hal seperti ini menjadi indikasi pada saat mayat gitu ya, sebuah mayat ditemukan hanya ada pasir aja, tidak ada lumpurnya yang begitu tebal juga, karena lapisan pertama itu lumpur, kedua adalah pasir, dan ketiga adalah batu-batuan. So, itu adalah yang aku tangkap dari update berita tank Monida. Kemudian, bukti baru ini akan diserahkan ke DSI di tanggal 18 Mei 2022, dan pisau lipat ini adalah kunci dari semuanya. Jika memang benar akan ditemukan pisau lipat ini akan merubah semuanya. Aku nggak tahu sih, menurut aku gini, seandainya kita coba prediksi dulu teman-teman ya, kalau seandainya memang benar pisau lipat ini ditemukan, yang pertama itu sudah tidak bisa lagi ditemukan sidik jari. Karena apa? Sidik jari, kalau letaknya di sidik jari itu kan dari minyak tangan ya, kemudian ngecap gitu ya. Kalau lokasi sidik jari tersebut berair, becek lah seperti itu dalam hitungan menit aja udah bisa langsung hilang, kecuali kalau sidik jari tertempel itu di benda yang kering dan nggak berpori-pori, itu bisa sampai lama, beberapa hari bahkan beberapa minggu juga masih bisa. Tapi kalau di tempat yang lembab, pori-pori medianya juga terbuka, apalagi basah, itu aku yakin 100% tidak akan mungkin jika seandainya pisau lipatnya ditemukan, itu bisa mengarah ke por, karena ya nggak ada buktinya. Nah, kemudian mungkin ada jejak DNA lainnya aja sama juga, karena sudah di air ya, sudah terkena ombak, angin menjadi ombak maksudnya. Terus juga mungkin binatang, hewan di sana, atau proses pengambilan juga bisa merusak itu semua. Walaupun ini ditemukan, tidak bisa berdiri dengan sendiri aja, karena bisa aja pada saat nanti por ini kan bilang, oh itu bukan pisau lipat saya. Tapi kalau aku melihat ya, kenapa Mr. Acharya begitu yakin? Karena di rekaman CCTV, dia punya banyak rekaman CCTV teman-teman, karena di Sungai Chao Phraya kan melewati banyak tempat umum, terus juga pusat industri, hiburan. Jadi Mr. Acharya ini sudah mengumpulkan, dan dia ini menilai genggaman por itu di sejumlah potongan-potongan CCTV itu bukan genggaman memegang pena atau genggaman hanya sekedar menghilangkan nervous, tapi menggenggam ada sesuatu seperti pisau lipat. Ini juga aku yakin kenapa Mr. Acharya capek-capek gitu ya, beserta tim mengeluarkan biaya untuk menyelam ke Sungai Chao Phraya sampai 17 meter kalau tidak ada fondasi atau dasar yang kuat sekali. Bahkan ditemani juga dengan DSI. Kalau menurut aku sih pada saat DSI juga datang hari ini di tanggal 16 Mei, itu sebuah simbol yang sangat baik bagi aku. Kenapa? Karena artinya DSI itu peduli dan juga menilai laporan-laporan dari Mr. Genius ini bukanlah sekedar isapan jempol belaka. So, ini menurut aku sih langkah yang baby step, tapi menurut aku adalah langkah yang baik. Tapi langkah baik di sini tentunya saksi-saksinya pada ketar-ketir. Aku yakin por sekarang juga termasuk orang yang paling stres banget, apalagi dengan beberapa hari terakhir ini kita melihat ada beberapa data yang sepertinya mengarah ke por. Kalau semingguan yang lalu itu Sen ya, yang sepertinya menjadi perhatian masyarakat Thailand, tapi beberapa hari terakhir ini adalah por yang menjadi pusat perhatiannya. Awal-awalnya Gatik, kemudian Sen, setelah Sen por, tapi kalau Job dan juga Robert itu memang belum begitu bukan menarik ya, maksudnya belum begitu banyak hal-hal yang bisa digali dan juga kritisi, karena memang kayaknya 3 orang ini adalah peranannya yang sangat major ya dalam kasus ini. Karena jujur aku pun pribadi juga tidak percaya kalau Teng Mo tuh tenggelamnya karena kecelakaan yang disebabkan kelalaian. Tapi kan dunia hukum tidak boleh atas nama kepercayaan dan juga keyakinan
tapi juga harus ditunjang dengan data-data ilmiah dan juga alat bukti yang kuat, dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, dan juga dibutuhkan alat bukti untuk menentukan kasus tersebut apakah ini karena pembunuhan, ataukah karena kecelakaan, ataukah juga karena kelalaian. Itu adalah hal-hal yang saat ini sedang diusahakan oleh Mr. Jenius dengan tim, dan mereka sudah tidak lagi berharap kepada penyidik non-taburi, tapi langsung ke DSI. Karena kalau sudah masuk ke DSI, menurut aku sih itu adalah kabar yang sangat baik sekali. Banyak pemangkasan birokrasi yang menurut aku sangat berpengaruh penting pada saat penanganan kasus Teng Monida. So, itu adalah hal yang ku update mengenai pencarian hari ini dari timnya Mr. Acharya atau Jenius. Aku akan update terus ya mengenai kasus Teng Monida, sembari aku juga lagi mudik di Indonesia. Tapi kalau kalian pengen tahu daerah terlarang, mana Anjas daerah terlarangnya itu, ya nanti aku akan ngomong secara langsung, tapi tidak bisa aku sampaikan di internet seperti ini. Alasannya sudah aku bahas di video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram ku di Anjas di Thailand. Aku juga sering live di sana. Kita bisa ngobrol, sharing pikiran apapun terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kapun kerap.